Ketika Chen Ping kembali ke area terlarang, kolam lava masih bergejolak dan mendidih, tetapi aura kuno dan megahnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Menara penekan iblis melayang di udara, tubuhnya memancarkan cahaya abu-abu lembut. Huo Linger sedang berjaga di luar menara. Ketika dia melihat Chen Ping kembali, dia segera menghampirinya untuk menyambut. Chen Ping, apakah kau baik-baik saja? Huo Linger menatap Chen Ping dari atas ke bawah, matanya penuh kekhawatiran. Bagus. Chen Ping tersenyum tipis dan dengan lembut menggenggam tangannya. Mereka hanya beberapa lalat yang berisik. Huo Linger menghela napas lega, lalu matanya berbinar kagum. Aku sudah mendengarnya. Kau membunuh 3 dewa abadi tingkat 9 puncak dengan 1 tebasan pedang. Berita itu tersebar di mana-mana, orang-orang mengatakan kau adalah dewa yang turun dari surga. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil, tidak terlalu berlebihan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar leluhur? Saat menyebut nama leluhur api bumi, ekspresi Huo Linger berubah serius. Jiwa leluhur telah dimurnikan hingga batasnya, dan pembentukan kembali tubuh fisiknya telah mencapai saat yang paling kritis. Dia berkata, paling lama akan membutuhkan 7 hari lagi. 7 hari. Chen Ping mengangguk. Masih ada cukup waktu. Dia menatap menara penumpas iblis dan berseru, leluhur, aku kembali. Menara itu sedikit bergetar, dan suara leluhur api bumi terdengar dari dalam, masuklah, anak kecil. Chen Ping melangkah masuk ke menara penekan iblis dan memasuki ruang dalam menara tersebut. Pada saat ini, jiwa leluhur api bumi hampir tidak dapat dibedakan dari jiwa orang sungguhan, dengan rambut dan janggut putih, serta wajah yang ramah, hanya tubuhnya yang tampak sedikit ilusi. Dia duduk bersila di tengah susunan magis yang terbuat dari berbagai material langka dan berharga. Susunan itu beroperasi perlahan, mengekstrak esensi dari material-material tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam jiwanya. Nak, aku bisa merasakan semua keributan di luar. Leluhur api bumi membuka matanya, secerca apresiasi terpancar di pupil matanya yang keemasan dan seperti nyala. Api, 1 pedang membunuh 3 musuh, lumayan, lumayan. Chen Ping duduk bersila di hadapan leluhurnya, ketiga wakil kepala aula itu bukanlah apa-apa. Bahkan jika kepala aula jalan jahat datang sendiri, aku masih punya kesempatan untuk bertarung. Nada suaranya tenang, namun menyampaikan keyakinan mutlak. Leluhur api bumi menggelengkan kepalanya. Bagus bahwa kaum muda percaya diri, tetapi kita tidak boleh meremehkan istana jalan jahat. Dia berhenti sejenak, ekspresinya berubah serius. Apakah menurutmu membunuh 3 wakil ketua aula telah merusak aula jalan jahat secara signifikan? Kau terlalu naif. Chen Ping sedikit mengerutkan kening, apa maksud leluhur itu? Kengerian sejati istana jalan jahat bukanlah terletak pada berapa banyak dewa surgawi tingkat 9 puncak yang dimilikinya. Leluhur api bumi perlahan berkata, alasannya adalah mereka mengendalikan harta karun tertinggi. Gerbang reinkarnasi. Gerbang reinkarnasi. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping mendengar nama ini. Itu adalah gerbang menuju negeri reinkarnasi. Leluhur api bumi berbicara dengan suara berat, menurut legenda, tanah reinkarnasi adalah tujuan akhir segala sesuatu setelah kematian, dan jiwa semua makhluk hidup pada akhirnya akan kembali bereinkarnasi. Dan gerbang reinkarnasi, dapat secara paksa membuka jalan menuju tanah reinkarnasi. Chen Ping terkejut, benda ini bisa membuka alam reinkarnasi. Bukankah itu berarti benda ini bisa membangkitkan orang mati? Dalam arti tertentu, iya. Leluhur api bumi mengangguk, tetapi itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Dan orang yang dibangkitkan mungkin bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Dia menatap Chen Ping dengan mata yang dalam,
apakah kau tahu mengapa aula jalan jahat telah membantai makhluk hidup dan mengumpulkan jiwa di mana-mana selama bertahun-tahun ini? Beberapa petunjuk terlintas di benak Chen Ping, dan ekspresinya sedikit berubah. Apakah mereka menggunakan jiwa orang mati untuk memelihara gerbang reinkarnasi? Bagus. Leluhur api bumi mencibir, untuk setiap 100.000 jiwa yang hilang, gerbang reinkarnasi dapat dibuka sekali, memanggil kembali orang mati dari alam reinkarnasi. Orang yang dipanggil kembali akan menjadi boneka gerbang reinkarnasi, dikendalikan olehnya untuk selama-lamanya. Jadi, Chen Ping berkata dengan suara berat, ketiga wakil kepala aula itu, mungkinkah mereka sudah mati sejak awal? Dibangkitkan kembali oleh aula jalan jahat melalui gerbang reinkarnasi. Sangat mungkin. Leluhur api bumi mengangguk, itulah mengapa tokoh-tokoh kuat dari aula jalan jahat tampaknya tak ada habisnya. Kau membunuh 3 wakil ketua aula mereka hari ini, dan selama Zan E bersedia membayar harganya, mereka dapat dibangkitkan melalui gerbang reinkarnasi dalam waktu sangat singkat. Chen Ping tersentak. Jika demikian, maka istana jalan jahat praktis tak terkalahkan. Musuh yang paling menakutkan adalah musuh yang tidak bisa dibunuh. Dan, suara leluhur api bumi menjadi semakin serius. Aku menduga bahwa istana jalan jahat itu sendiri, hanyalah boneka. Apa? Pupil mata Chen Ping menyempit tajam. Dunia yang dituju oleh gerbang reinkarnasi konon dihuni oleh beberapa makhluk kuno dan perkasa. Leluhur api bumi perlahan berkata, mereka mungkin telah mati, atau mereka mungkin ada dalam bentuk lain. Tetapi mereka tidak ingin selamanya berada dalam siklus reinkarnasi, jadi, mereka membutuhkan boneka, mereka membutuhkan seseorang untuk mengumpulkan jiwa-jiwa orang mati bagi mereka, untuk memelihara gerbang reinkarnasi, dan untuk mempertahankan keberadaan mereka. Aula jalan jahat kemungkinan besar adalah boneka dari makhluk-makhluk ini. Dan Zan E, hanyalah alat yang sedikit lebih canggih. Chen Ping terdiam. Berita itu sangat mengejutkan, jauh melebihi ekspektasinya. Awalnya dia mengira bahwa Evil Path hanyalah sebuah organisasi jahat yang kuat. Tanpa diduga, rahasia yang mencengangkan begitu tersembunyi di baliknya. Bagaimana leluhur kita bisa mengetahui semua ini? Tanya Chen Ping. Secercah ingatan melintas di mata leluhur api bumi. Bertahun-tahun yang lalu, aku menjelajahi bagian terdalam dari jurang iblis inti bumi. Di sana, aku melihat beberapa hal yang seharusnya tidak kulihat. Ini adalah reruntuhan kuno, dengan prasasti di dinding tentang gerbang reinkarnasi. Suara leluhur api bumi sedikit bergetar. Pada saat itu, aku merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bukan ketakutan akan kematian, tetapi ketakutan akan suatu keberadaan di luar pemahaman. Aku menghapus catatan-catatan itu secara paksa karena hal-hal ini akan menyebabkan kekacauan besar, tetapi siapa sangka bahwa begitu aku menghapusnya, aku diserang oleh api iblis inti bumi. Dalam pertempuran itu, tubuh fisikku hancur, jiwaku terluka parah, dan hanya skill jiwaku yang berhasil lolos. Chen Ping sangat ketakutan. Gerbang reinkarnasi. Siapakah dalang di balik Evil Path Hall? Hal ini sama sekali di luar pemahamannya. Jadi, Chen Ping menarik napas dalam-dalam. Musuh kita yang sebenarnya bukanlah aula jalan jahat, melainkan makhluk di balik gerbang reinkarnasi. Bisa dibilang begitu. Leluhur api bumi mengangguk, tetapi untuk menghadapi makhluk-makhluk itu, kita harus terlebih dahulu menghancurkan istana jalan jahat dan gerbang reinkarnasi. Jika tidak, mereka dapat terus membangkitkan makhluk-makhluk kuat, dan kita tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua. Kilatan tekad terpancar di mata Chen Ping. Kalau begitu, mari kita hancurkan istana jalan jahat terlebih dahulu, lalu hancurkan gerbang reinkarnasi. Ambisius. Leluhur api murni memuji,
namun dengan kekuatan kita saat ini, itu masih jauh dari cukup. Makhluk di balik gerbang reinkarnasi mungkin telah melampaui alam abadi atas dan mencapai tingkat abadi sejati atau bahkan lebih tinggi. Seorang immortal sejati, gumam Chen Ping. Itu adalah alam yang legendaris, mungkin tidak ada yang seperti itu di seluruh 12 surga. Oleh karena itu, tugas yang paling mendesak adalah membantu saya membangun kembali tubuh fisik saya sesegera mungkin. Leluhur api bumi berkata, di masa jayaku, aku pernah mencapai ambang batas peringkat ketiga alam abadi atas. Jika aku bisa pulih, setidaknya aku bisa memberimu waktu. Jadi begitu, Chen Ping bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang leluhur butuhkan dariku? Terus gunakan menara penekan iblis untuk membantuku memadatkan tubuh jiwaku, dan pada saat yang sama. Kilatan cahaya muncul di mata leluhur api bumi. Aku akan mewariskan kepadamu tingkat ke-9 dari kitab suci sejati api bumi teknik pembakaran langit api bumi. Teknik ini diciptakan olehku ketika aku mencapai ambang alam abadi. Teknik ini sangat ampuh. Jika kau bisa menguasainya, setidaknya kau akan mampu melawan Sanhe. Mata Chen Ping berbinar, terima kasih, leluhur. Tidak perlu berterima kasih. Leluhur api bumi melambaikan tangannya, kau dan aku sekarang berada di perahu yang sama. Semakin kuat dirimu, semakin besar peluang kita untuk bertahan hidup. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba merasakan sesuatu, ekspresinya sedikit berubah, tidak baik. Ada apa? Tanya Chen Ping. Pintu menuju reinkarnasi telah dibuka. Leluhur api bumi berkata dengan suara berat, lagi pula, skalanya tidak kecil. Sepertinya Sanhe benar-benar murka. Sementara itu, di markas besar istana jalan jahat di surga ke-12. Lautan darah bergejolak, dan roh-roh pendendam meratap. Sanhe berdiri di tengah lautan darah, menatap kosong ke depan. Di hadapannya berdiri sebuah gerbang batu hitam pekat yang menjulang tinggi, setinggi ratusan kaki. Gerbang batu itu bergaya kuno, pintunya tertutup rapat, permukaannya dipenuhi rune yang berbelit-belit. Rune-rune itu menggeliat seolah hidup, memancarkan aura yang mengerikan. Inilah gerbang reinkarnasi. Saat ini, berlutut di hadapan gerbang reinkarnasi adalah 100.000 jiwa yang terkendali. Mereka datang dari berbagai sekte, muda dan tua, laki-laki dan perempuan, semuanya dengan wajah pucat dan mata penuh keputusasaan. Semua benda ini baru-baru ini dikumpulkan oleh kuil jalan jahat dan sekarang dibawa ke sini sebagai persembahan untuk membuka gerbang reinkarnasi. Awalnya, selama jiwa para kultivator ini masih utuh, mereka tidak dianggap benar-benar mati dan masih memiliki kesempatan untuk membangun kembali tubuh fisik mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat membangun kembali tubuh fisik mereka, mereka masih dapat merasuki tubuh orang lain. Tapi sekarang, mereka semua sudah ditangkap, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Mari kita mulai, kata Sanhe dengan tenang. Ya, jawab seorang tetua berjubah hitam sambil melambaikan tongkat tulangnya. Pengorbanan. Jiwa dari 100.000 kultivator secara bersamaan mengeluarkan jeritan melengking. Jiwa mereka menghilang perlahan dengan kecepatan yang terlihat, dan kekuatan jiwa mereka diekstraksi secara paksa, berubah menjadi 100.000 aliran cahaya merah darah yang disuntikkan ke gerbang reinkarnasi. Ledakan, gerbang reinkarnasi bergetar hebat, dan pintu perlahan terbuka sedikit. Di dalam celah itu terbentang kegelapan yang tak berujung. Dalam kegelapan itu, sosok-sosok mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat samar-samar sedang berjuang dan meratap. Itulah jiwa-jiwa orang mati dalam siklus reinkarnasi, yang selamanya terkutuk dalam siksaan abadi. Dengan pengorbanan 100.000 jiwa, kami dengan hormat menyambut kembalinya ketiga wakil ketua Balal.
Zhan E membentuk mudra dengan kedua tangannya dan melantunkan mantra kuno. Mantra itu, seperti panggilan dari neraka terdalam, menembus gerbang reinkarnasi dan memasuki kegelapan tanpa batas. Sesaat kemudian, 3 sosok ilusi melayang keluar dari celah di pintu. Tak lain dan tak bukan, mereka adalah 3 wakil kepala asrama, Posa, Gumo, dan Hunmi. Namun, kondisi mereka saat ini sangat aneh. Tubuhnya tembus pandang, seperti hantu, dengan mata kosong dan tak bernyawa. Jika kamu tidak kembali sekarang, kapan lagi kamu akan kembali? Zhan E mengeluarkan teriakan keras, menggigit lidahnya, dan memuntahkan 3 suapan darah. Intisari dan darah berubah menjadi 3 pancaran cahaya darah, yang melesat ke tubuh ketiga wakil kepala Ola. Berdengung, tubuh ketiga orang itu dengan cepat mengeras, dan mata mereka secara bertahap kembali jernih. Beberapa tarikan napas kemudian, ketiganya membuka mata secara bersamaan. Tuan Istana, wakil kepala Ola Posa berbicara lebih dulu, suaranya serak, kami telah kembali. Wakil Ketua Aula Iblis Tulang dan Wakil Ketua Aula Pemusnah Jiwa juga sadar kembali satu persatu. Ketiganya saling memandang dan melihat rasa takut dan lega yang masih terpancar di mata masing-masing. Mereka memang sudah mati, jiwa mereka sepenuhnya dimusnahkan oleh pedang Chen Ping. Namun, karena jejak jiwa mereka tetap berada di gerbang reinkarnasi, mereka dapat dipanggil kembali. Namun, kebangkitan ini tidak datang tanpa harga. Ketiganya tampak jauh lebih lemah dari sebelumnya, terutama Wakil Ketua Aula Pemusnah Jiwa, yang kehadirannya menjadi kabur dan tidak jelas, seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Limbah, Zhan E menatap dingin ketiganya, 3 Dewa Langit tingkat 9 puncak dibunuh oleh seorang junior di alam Dewa Langit tingkat 2, dan kalian masih berani kembali. Ketiganya segera berlutut, Tuan Istana, mohon maafkan kami. Chen Ping itu, sungguh aneh. Kami belum pernah melihat atribut kekuatannya sebelumnya, sepertinya lah mampu menahan semua limu sihir jahat. Terlebih lagi, dia memiliki garis keturunan naga emas dan telah mewarisi kitab suci api bumi dari leluhur api bumi. Sehingga kekuatan tempurnya jauh melebihi tingkat kultivasinya. Cukup, Zhan menyela mereka, kegagalan tetaplah kegagalan, tidak perlu mencari alasan. Dia menatap gerbang reinkarnasi, secerca kekhawatiran terpancar di matanya, Chen Ping itu, harus ditangkap hidup-hidup. Mungkin dengan mengorbankan Chen Ping, kita bisa terbebas dari belenggu gerbang reinkarnasi dan mendapatkan kehidupan abadi. Ketiga wakil kepala asrama itu terkejut. Apa maksud kepala asrama? Bukankah ini aneh menurutmu? Zhan E perlahan berkata, kekuatan kekacauan, garis keturunan naga emas, kitab suci api bumi yang sejati, ketiga kekuatan ini sesuai dengan 3 hukum tertinggi yang berbeda, dan Chen Ping mampu menggabungkan semuanya. Jika kita mengorbankan Chen Ping, mungkin orang yang berada di dalam gerbang reinkarnasi akan mencapai kehidupan abadi, dan kemudian kita dapat mencapai kehidupan abadi bersama. Apa? Ketiganya terkejut. Kilatan semangat terpancar dari mata ketiganya. Hidup abadi. Inilah alam yang diimpikan oleh semua kultivatori. Sampaikan perintahnya. Zhan E berkata dengan suara berat, untuk sementara, jangan pergi ke surga ke-11. Chen Ping akan datang. Kepadamu sendiri. Segera perintahkan semua orang di aula jalan jahat untuk mempercepat pengumpulan jiwa-jiwa ilahi. Aku ingin membangkitkan kembali semua yang mulia surgawi dan leluhur aula jalan jahat. Ya, jawab ketiganya serempak. Zhan E menatap gerbang reinkarnasi, emosi yang kompleks terpancar di matanya. Makhluk apa sebenarnya yang ada di balik pintu itu? Benarkah dia bisa memberikan kehidupan abadi?
Atau apakah yang disebut keabadian ini hanyalah bentuk lain dari pemenjaraan? Dia tidak tahu. Namun, dia tidak punya jalan keluar. Sejak saat pertama kali ia membuka gerbang reinkarnasi dan membuat kesepakatan dengan makhluk itu, ia memulai jalan tanpa kembali. Entah berhasil atau meraih keabadian. Entah gagal, atau jiwamu akan musnah. Tidak ada jalan ketiga. Area terlarang di paviliun api bumi. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya, secercah rasa takut melintas di benaknya. Ada apa? Tanya Huo Linger dengan cemas. Tidak ada apa-apa. Chen Ping menggelengkan kepalanya, menekan rasa tidak nyamannya. Aku hanya punya firasat buruk. Dia menatap menara penekan iblis, leluhur. Gerbang reinkarnasi sedang terbuka, akankah ada pertanda? Suara leluhur api bumi terdengar dari menara, ketika gerbang reinkarnasi terbuka. Semua makhluk hidup dalam radius 10.000 mil akan merasakan jantung berdebar dan kegelisahan, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Selain itu, mereka yang dibangkitkan akan membawa aura reinkarnasi. Aura itu memiliki efek penekan alami pada makhluk hidup. Hati Chen Ping tergerak. Detak jantung yang berdebar kencang barusan, mungkinkah itu pertanda bahwa gerbang reinkarnasi sedang terbuka? Ketiga wakil kepala asrama itu, apakah mereka benar-benar dibangkitkan? Leluhur, berapa banyak waktu yang tersisa bagi kita? Tanya Chen Ping dengan suara berat. Paling lama 3 hari. Leluhur apel bumi berkata, tubuh fisikku akan sempurna dalam 3 hari. Pada saat itu, kekuatanku akan pulih ke peringkat pertama alam abadi atas. Meskipun tidak sekuat saat masa jayaku, itu seharusnya cukup untuk menahan San E itu. 3 hari. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, kalau begitu, 3 hari saja. Dia menatap Huo Linger, dalam 3 hari ke depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu leluhur membangun kembali tubuh fisiknya. Pertahanan paviliun bumi api akan dipercayakan kepadamu dan ayah mertuamu. Huo Linger mengangguk dengan tegas, jangan khawatir, kami akan melindunginya. Chen Ping kemudian menatap Raja Iblis Awan Merah, senior, mohon lindungi saya. Tidak seorang pun diperbolehkan mengganggu kami selama 3 hari ini. Jangan khawatir, nak. Raja Iblis Awan Merah menyeringal. Dengan aku di sini, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Chen Ping mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan melangkah masuk ke menara penumpas iblis. Waktu mengalir 100 kali lebih cepat di dalam menara. 3 hari di luar setara dengan 300 hari di dalam menara. Dalam 300 hari ini, ia harus menguasai tingkat ke-9 dari Kitab Suci Api Bumi Sejati dan pada saat yang sama membantu leluhur membentuk kembali tubuh fisiknya. Waktu sangatlah penting, dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Selama 3 hari ini, kekuatan Chen Ping menembus ke peringkat ketiga alarm Dewa Surgawi, dan tubuh fisik leluhur api bumi juga pulih sepenuhnya. Semua orang sangat gembira melihat Chen Ping dan leluhur api bumi muncul dari menara penekan iblis. Terutama Huo Linger, sekarang setelah paviliun bumi api memiliki seorang leluhur yang bertanggung jawab, dia tak terkalahkan di surga ke-11. Chen Ping menyimpan menara penekan iblis, dan rombongan meninggalkan area terlarang dan pergi ke paviliun apel bumil. Huo Fentian juga sedang memulihkan diri dan menyembuhkan diri bersama yang lain. Pertempuran dengan olah jalan jahat mengakibatkan kerugian besar bagi paviliun api bumi. Leluhur, kau benar-benar sudah pulih. Setelah melihat leluhur api burmi, Huo Fentian dengan gembira bergegas maju, berniat untuk memeluknya. Akibatnya, sosok Huo Fentian langsung terhenti oleh hembusan napas dari leluhur api bumil. Kita semua laki-laki, kalau kamu senang, senanglah saja, tapi jangan berpelukan dan berciuman.
Leluhur tua Ekvire berkata dengan tenang. Huo Ventian agak malu, tetapi dia juga terkejut dengan kekuatan leluhurnya. Meskipun memiliki kekuatan setara dengan Dewa Abadi tingkat 9, gerakannya dihentikan oleh leluhur dalam. Satu tarikan napas. Tampaknya, kesenjangan antara alam abadi surgawi dan alam abadi atas, yang merupakan satu alam utama, masih cukup besar. Ayah mertua, apakah Anda mendengar kabar apapun dari Istana Jalan Jahat beberapa hari terakhir ini? Chen Ping bertanya. Beberapa hari terakhir ini, Aula Jalan Jahat telah memanggil semua murid surga ke-11 kembali ke surga ke-12, kata Huo Ventian. Apa yang sedang direncanakan oleh Aula Jalan Jahat? Chen Ping mengerutkan kening. Mungkin mereka berencana untuk berurusan denganmu ketika kau mencapai surga ke-12. Huo Ventian menganalisis. Chen Ping mengangguk. Itu sangat mungkin. Nak, kamu mau pergi kemana selanjutnya? Langsung ke surga ke-12. Aku bisa ikut denganmu. Itulah yang dikatakan leluhur api bumi. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Leluhur, aku perlu mendapatkan susu sumsum Glock inti bumi terlebih dahulu, dan kemudian aku perlu mencari seseorang. Siapa yang kau cari? Tanya leluhur api bumi. Pemangsa jiwa? Aku mengejar orang ini dari surga ke-9 sampai ke sini. Chen Ping berkata, pemangsa jiwa. Leluhur api bumi mengerutkan kening sedikit. Setan ini benar-benar datang ke surga ke-11. Sepertinya kita sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Aku tidak pernah menyangka dia masih hidup. Chen Ping menceritakan kepada leluhur api bumi bagaimana sang pemakan jiwa telah ditaklukkan, hanya menyisakan secuil jiwanya yang telah bertahan selama 10.000 tahun. Leluhur apel bumi mengangguk sedikit, iblis ini benar-benar beruntung, tetapi dia akan kesulitan menemukan tempat tinggal di surga ke-11. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Namun, kita tidak boleh membiarkannya pergi ke surga ke-12. Jika dia bersekutu dengan Aula Jalan Jahat, maka kita akan berada dalam masalah. Aku mengerti. Jika aku bertemu dengannya lagi kali ini, aku pasti akan membunuhnya. Chen Ping mengangguk. Tolong beritahu aku lokasi susu sumsum giok inti bumi, leluhur. Saya tahu lokasi susu kalsedon inti bumi. Leluhur api bumi perlahan berkata, tempat itu terletak di jantung lava di bagian terdalam jurang inti bumi. Tetapi tempat itu penuh dengan bahaya, dan bahkan di masa jayaku, aku tidak berani menjelajahinya lebih dalam. Ekspresi Chen Ping tampak tegas, seberapapun berbahayanya, aku akan pergi. Wanita senior Ci Yun membutuhkan ini untuk menyelamatkan nyawanya, dan ini adalah janji yang kubuat padanya. Mendengar itu, secercah rasa terima kasih terpancar di mata Raja Iblis Awan Merah. Baik, setia, dan saleh, sungguh layak menjadi menantu dari paviliun api bumi saya. Leluhur api bumi mengangguk setuju, Linger, sebaiknya kau pergi bersama Chen Ping. Kau telah berlatih di paviliun selama bertahun-tahun, sudah saatnya keluar dan mendapatkan pengalaman. Ya, leluhur, mata Huo Linger berbinar saat dia menjawab dengan gembira. Membakar langit, leluhur api bumi kemudian menatap Huo Ventian, kirim orang untuk mencari keberadaan pemakan jiwa itu. Meskipun dia adalah jiwa sisa, dia tetaplah iblis dari 10.000 tahun yang lalu dan tidak boleh diremehkan. Murid mengerti, jawab Huo Ventian dengan hormat. Selain itu, leluhur api bumi merenung sejenak, kita harus mengerahkan seluruh jaringan intelijen paviliun api bumi dan memantau dengan cermat pergerakan Aula Jalan Jahat. Penarikan mendadak mereka ke surga ke-12 pasti merupakan bagian dari sebuah rencana. Ya, setelah membuat pengaturan, leluhur api bumi mengeluarkan selembar kertas giok merah tua dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Ini adalah peta jurang inti bumi,
serta lokasi tepat jantung lava. Beberapa area berbahaya dan peringatan ditandai di dalamnya. Mohon pelajari dengan saksama. Chen Ping mengambil gulungan giok itu dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Seketika, sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya. Jurang inti bumi terletak di ujung selatan domain api, itu adalah celah raksasa tanpa dasar. Di bawah retakan-retakan itu, magma yang bergejolak dan kobaran api bawah tanah yang mengerikan memancar dari inti bumi. Semakin dalam Anda menyelam, semakin tinggi suhu dan semakin besar tekanannya, dan berbagai binatang buas yang beradaptasi dengan lingkungan ini akan muncul. Jantung lava, yang terletak di dasar jurang, adalah danau lava dengan diameter 100 kaki. Di tengah danau terdapat sepotong giok kuno yang dingin, di mana susu kalsedon dari inti bumi telah mengeras. Api iblis inti bumi. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli di alam abadi atas pun waspadai. Bagus. Leluhur api bumi mengangguk. Api iblis inti bumi sangat panas dan mengandung api racun inti bumi, yang dapat mengikis kekuatan abadi dan merusak jiwa. Namun, kau memiliki kekuatan abadi kekacauan dan garis keturunan naga emas, jadi kau seharusnya mampu menahannya sampai batas tertentu. Selain itu, dengan kendali api dari kitab suci apel bumi sejati, kau mungkin tidak akan tanpa peluang. Jadi begitu, Chen Ping menyimpan slip giok itu. Jangan tunda lagi, ayo berangkat sekarang. Deal. Leluhur api bumi menghentikannya dan mengeluarkan sebuah token berwarna merah kemasan. Ini adalah token apel bumi dari paviliun api bumi. Dengan token ini, Anda dapat memobilisasi semua sumber daya paviliun api bumi di domain api. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda juga dapat menggunakan token ini untuk meminta bantuan dari pasukan terdekat. Chen Ping menerima tanda itu dan dengan hati-hati menyimpannya. Terima kasih, leluhur. Silakan, dan segera kembali. Leluhur api bumi melambalkan tangannya. Chen Ping, Huo Linger, dan Raja Iblis Awan Merah meninggalkan paviliun api bumi dan menuju ke selatan. 3 hari kemudian, di tepi jurang inti bumi. Berdiri di tepi jurang dan melihat ke bawah, seseorang dapat melihat retakan besar, selebar ribuan kaki dan tak berdasar, membentang di daratan. Di dalam retakan itu, magma merah tua mengalir perlahan, mengeluarkan suhu yang sangat tinggi dan bau belerang yang menyengat. Lebih jauh ke dalam, samar-samar terlihat kobaran api iblis berwarna merah gelap. Kobaran api ini berbeda dari kobaran api biasa, memancarkan aura jahat yang mengerikan. Suhu yang mengerikan. Huo Linger menyeka keringat di dahinya. Suhu di sini bahkan lebih tinggi daripada di jantung api bumi. Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening dan berkata, api iblis inti bumi, itu benar-benar hal yang sangat jahat. Bahkan ilmu sihir iblisku pun menjadi agak gelisah. Chen Ping membuka peta yang diberikan kepadanya oleh leluhur api bumi dan mempelajarinya dengan saksama. Menurut peta ini, jurang iblis terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan terluar memiliki suhu yang lebih rendah dan hanya berisi beberapa binatang api tingkat rendah. Suhu di lapisan tengah meningkat, dan makhluk api tingkat dewa abadi mulai muncul. Lapisan yang lebih dalam adalah area yang benar-benar berbahaya, dipenuhi tidak hanya dengan api inti bumi tetapi juga dengan berbagai macam jebakan dan formasi yang aneh. Dia menunjuk ke titik merah di peta. Tujuan kita ada di sini, jantung lava. Kita perlu melewati lapisan luar dan tengah. Masuk ke kedalaman, lalu menemukan lorong tersembunyi ini. Kalau begitu, mari kita berangkat, kata Raja Iblis Awan Merah. Ketiganya melompat ke jurang iblis. Begitu Anda masuk, Anda akan langsung disambut oleh suhu yang sangat tinggi dan menakutkan.
Chen Ping mengalirkan kekuatan keabadian kekacauan miliknya, membentuk lapisan perisai pelindung abu-abu kabur di tubuhnya untuk melindungi diri dari suhu tinggi. Huo Linger juga menggunakan kitab suci api bumi sejati, dan perisal api merah tua menyelimutinya. Energi iblis Raja Iblis Awan Merah melonjak, membentuk perisai pelindung berwarna hitam. Ketiganya turun perlahan. Meskipun suhu di lapisan terluar jurang iblis tinggi, suhu tersebut masih dapat ditolerir oleh mereka bertiga. Kadang-kadang, beberapa monster api tingkat rendah akan menyerang, tetapi mereka mudah ditangani. Setengah hari kemudian, ketiganya tiba di tingkat menengah. Suhu di sini tiba-tiba naik, dan warna magma berubah dari merah tua menjadi merah gelap. Udara dipenuhi dengan racun api yang kuat, menghirup terlalu banyak akan merusak meridian. Awas, ada sesuatu yang datang. Seru Chen Ping tiba-tiba. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tiga makhluk raksasa tiba-tiba muncul dari lava di depannya. Itu adalah monster berkepala tiga yang menyerupai kadal tetapi memiliki sayap, tubuhnya ditutupi sisik merah tua, dan ia menyemburkan api merah gelap. Masing-masing memiliki aura yang mencapai peringkat kelima dari alam dewa abadi. Kadal terbang api merah. Seru Huo Linger. Mereka adalah binatang buas yang hidup berkelompok, dan biasanya bergerak dalam kelompok yang terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan ekor. Benar saja, saat ketiga kadal terbang api merah muncul, puluhan lainnya muncul dari lava di sekitarnya, mengepung ketiganya. Mengaum, kadal terbang api merah yang memimpin mengeluarkan desisan melengking, dan semua kadal terbang secara bersamaan menyemburkan apil. Puluhan kobaran api merah gelap saling berjalin membentuk jaring besar, menyelimuti mereka bertiga. Linger, lindungi dirimu. Senior Ciyun, mari kita selesaikan ini dengan cepat, kata Chen Ping dengan tenang. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, pedang pembunuh naga sudah terhunus. Pembunuh naga penghancur pasukan. Aura pedang berwarna abu-abu keemasan menyapu, merobek celah di jaring api. Chen Ping bergerak dengan pedangnya, seketika muncul di depan seekor kadal terbang api merah tua, dan menebas dengan pedangnya. Engah. Kepala kadal terbang itu terlepas, dan tubuhnya yang besar terjun ke dalam lava. Tak mau kalah, Raja Iblis Awan Merah melepaskan 3 kepala dan 6 lengannya, secara bersamaan mengeluarkan 6 senjata iblis yang langsung menghancurkan kedua kadal terbang itu menjadi bubur berdarah.